Selamat pagi untuk anak didik kami semuanya. Sampai jumpa kembali. Selamat berjumpa kembali di kelas 11 dengan saya, dengan Ibu Urmondang Simamora. Kita akan mulai materi kita dengan tema makna dan paham tentang gereja. Bagian A, gereja sebagai umat Allah. Baiklah anak didik kami semuanya, sebelum kita mulai membahas materi gereja sebagai umat Allah pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa menjadi umat kudus-Mu, yaitu gereja. Melalui pertemuan ini, kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja kami sebagai umat Allah, dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah kami membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lihat mengenai pemahaman tentang gereja sebagai umat Allah adalah di sini ada beberapa pandangan tentang makna gereja. Yang pertama, kita langsung melihat yang pertama, gereja adalah gedung. Gereja adalah rumah Allah, tempat beribadat yang setiap hari Minggu kita berada di sana merayakan Ekaristi bersama dengan umat seiman dengan kita. Kemudian yang kedua, gereja adalah ibadat. Nah, melalui gereja, lembaga rohani menyalurkan kebutuhan manusia dengan relasinya terhadap Allah. Melalui ibadat-ibadat yang sering kita laksanakan, ya, ini semua menyalurkan ataupun menyelenggarakan ibadat-ibadat ataupun persekutuan umat yang beribadat. Kemudian yang ketiga, gereja adalah ajaran. Gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut dengan katekismus. Kemudian yang keempat, gereja adalah organisasi ataupun lembaga sejagat. Gereja adalah organisasi dengan pemimpin yang tertinggi. Nah, Gereja Katolik pemimpin tertinggi kita berada di Roma, di Vatikan Roma, yaitu Paus, kemudian di bawahnya ada uskup, kemudian di bawahnya juga ada imam, kemudian di bawahnya juga ada diakon. Kemudian yang kelima, gereja adalah umat Allah. Gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Kemudian yang keenam, gereja adalah badan sosial. Lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, kemudian rumah sakit, macam-macam usaha untuk menolong orang miskin ataupun orang yang sangat membutuhkan. Jadi dari beberapa atau dari keenam pandangan ataupun peneguhan tentang gereja, nah di sini akan kita lihat kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja, yang diambil dari kata ataupun bahasa Yunani eklesia, berarti kumpulan, pertemuan, ataupun rapat. Nah, langkah yang kedua, di sini kita akan melihat bersama-sama bagaimana ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna gereja sebagai umat Allah. Dasar biblisnya itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47.
Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kita mau melihat bagaimana cara hidup jemaat yang perdana, umat Allah yang pertama, ataupun hidup para rasul. Jadi kita, umat yang sekarang, gereja, kita hidup ataupun bercorak dari hidup gereja perdana, umat Allah zaman sekarang. Apa saja itu? Cara hidup jemaat yang pertama atau gereja perdana, yang pertama memberi diri dibaptis. Kemudian bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Kemudian mengadakan banyak mujizat ataupun tanda. Kemudian segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kemudian menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang atau kepada orang yang memerlukan. Nah, kemudian bertekun dan mereka sehati sejiwa berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Nah, sambil memuji Allah, mereka disukai banyak orang sehingga jumlah mereka bertambah banyak dan orang yang percaya diselamatkan. Nah, dari corak ataupun cara hidup jemaat yang pertama ini, nah, ini adalah landasan ataupun ajaran kitab suci dan ajaran gereja kita sebagai umat Allah di zaman sekarang. Kemudian yang selanjutnya, mendalami ajaran gereja sebagai umat Allah. Menurut Konsili Vatikan kedua. Nah, gereja, umat Allah bukan semata-mata merupakan hal fisik, melainkan rohani. Gereja adalah umat Allah yang berarti terpilih dari Allah. Sebutan umat Allah menekankan pada dua hal yang penting. Yang pertama, gereja bukanlah pertama-tama organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret. Nah, kemudian yang kedua, gereja bukan hanya kaum awam ataupun hierarki saja, melainkan seluruh umat Allah yang sudah dibaptis. Nah, gereja umat Allah berkembang dan semakin meluas karena pemberitaannya oleh Injil melalui para murid dan orang-orang yang selalu mengamini, yang dapat mengalami pengalaman Paskah, kemudian percaya dan bertobat, dan terus dijiwai dan dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga pengalaman inilah yang akhirnya menciptakan persekutuan yang terus-menerus dibangun tanpa henti hingga ke pelosok-pelosok negeri. Dasar dan konsekuensi yang terus dikembangkan gereja umat Allah hidup menjemaat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Nah, dalam hidup menjemaat ada banyak karisma dan rupa-rupa karunia yang dapat kita lihat dan diterima dan digunakan untuk kekayaan bagi seluruh anggota gereja. Sebagai umat Allah, tidak lagi dibedakan antara mereka yang tertahbis dan non-tertahbis, biarawan, biarawati, dan non-biarawan, dan umat. Melainkan semua orang yang telah dipilih Tuhan menjadi umatnya, kesatuan tidak lagi didasarkan pada struktur organisatoris, tetapi pada Roh Allah sendiri yang telah menjadikan umatnya sebagai bangsa ataupun umat pilihan Allah. Di sini kita melihat dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana tampak dalam praktik hidup gereja perdana. Kemudian yang kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang mestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam menjemaat. Kemudian yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama,
sebagai anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat berbagai fungsi yang berbeda-beda. Nah, di sini juga kita akan menghayati dan memahami gereja sebagai umat Allah melalui cerita penglihatan seorang rahib. Ada seorang rahib yang tua dan saleh. Selama bertahun-tahun ia berdoa agar dapat mengalami suatu penglihatan dari Tuhan demi menguatkan imannya. Namun ia tidak pernah mengalami penglihatan itu. Hampir saja ia putus asa. Ketika pada suatu hari terjadi penglihatan. Rahib itu gembira sekali. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Pada saat itu ia mengalami penglihatan. Lonceng biara berdentang. Bunyi lonceng itu menandakan saat para rahib memberi makan orang-orang miskin yang setiap hari berkumpul di depan pintu biara. Dan sekarang adalah gilirannya untuk memberi makan kepada mereka. Apabila tidak membawa makanan, maka mereka akan pergi dengan diam-diam karena berpikir bahwa hari itu biara tidak mempunyai makanan untuk mereka. Rahib tua itu harus membuat pilihan antara pekerjaan yang hilang atau penglihatan. Akan tetapi, sebelum lonceng biara berhenti berdentang, si rahib tua membuat keputusan dengan berat hati. Ia meninggalkan penglihatan dan pergi memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Sekitar 1 jam kemudian, si rahib tua itu kembali ke kamarnya. Ketika ia membuka pintu, ia hampir tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Di dalam kamarnya itu, ia mendapat suatu penglihatan. Ada seseorang di dalam kamarnya. Ketika ia hendak berlutut untuk mengucap syukur, ia mendengar orang itu berkata, "Anakku, jika saja engkau tidak memberi makan orang miskin itu, tentu saja aku telah pergi meninggalkan engkau." Yang artinya, dari cerita menghayati makna gereja sebagai umat Allah, penglihatan seorang rahib ini menyatakan kesaksian iman yang menyatakan imanmu menyelamatkan engkau. Di sini juga kita akan melihat ada beberapa diajak kita di sini untuk melakukan aksi ya, semangat cara hidup jemaat yang pertama sebagai anggota gereja. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, dalam pertemuan pembelajaran ini, Engkau telah memberkati, menyegarkan pikiran dan pemahaman kami tentang gereja sebagai umat Allah. Kini kami mohon, rahmatilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin bangga dan dengan penuh semangat menjalani hidup kami sebagai anggota gereja, sebagai umat-Mu yang Kau pilih dan Kau selamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.